apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah secara khusus dan di dalam kitab-kitab yang lain, kalau kita jalankan, kita praktekkan, sekalipun nggak semua, satu aja dari perkara yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Haddad, kita jalankan, kita praktekkan dengan sebaik-baiknya, maka sungguh cukup untuk kita dunia dan akhirat. Satu, kalau kita jalankan, cukup untuk kita dunia dan akhirat. Maka bagaimana halnya kalau semua yang ada di dalamnya kita jalankan dan kita praktekkan? Cukup bakal kita dunia dan akhirat. Karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari ini semua bagaimana kita menjalankan apa yang disampaikan. Kita belajar setiap hari Ahad di tempat ini membaca kitab Nasihat Diniyah, kitab yang berkah yang disusun oleh Sultanul Aulia Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Mujaddid fi Qarn al-Hadi Asyar. Ya, kita membacanya, ini kitab yang berkah, tinggal kita praktekkan. Selalu saya ingatkan bahwasanya al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu dengan praktek, dia akan bertambah. Ilmu akan nampak pada perilaku dan keadaan seseorang, bukan dengan ucapan. Orang yang pintar berdebat dikatakan berilmu, tidak. Tapi ilmu itu mereka yang mengamalkannya, itu orang berilmu. Al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kita kalau mau lihat orang berilmu, lihat dari mana? Raut wajahnya melambangkan rasa takut kepada Allah. Kita melihatnya, kita ingat kepada Allah, itu orang berilmu. Allah Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, kita sekarang belajar setiap hari Ahad di majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang ini. Ayo kita niatkan, ketika kita belajar kita akan mempraktekannya. Makanya tadi di awal kitab di dalam muqaddimah itu ya ditekankan oleh Al-Habib Abdullah Haddad tentang pentingnya niat, sehingga beliau mengutip di dalam muqaddimah daripada kitab Nasihat Diniyah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari fi sahihnya meriwayatkan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, di 6 tempat daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Sebagaimana Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabul Jihad. Ya, dan banyak lagi ulama-ulama setiap kali mereka memulai karya tulis mereka diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena penting niat. Kita datang kemari, apa tujuannya? Apa niat kita? Apa tujuan kita? Kita datang kemari bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi kita datang kemari punya tujuan. Itu yang harus kita perhatikan. Dan Allah akan mengganjar kita sesuai dengan niat dan tujuan kita. Kalau kita nggak punya niat, kita nggak punya tujuan, ya nggak ada ganjaran. Tapi kalau kita datang dengan tujuan, dengan niat, kita datang, kita mau belajar, menuntut ilmu. Mau ngapain belajar? Apa tujuannya? Mencari ridha Allah. Ngapain kita belajar, menuntut ilmu di majelis Kuitang? Kita ingin mengamalkannya, menjadi orang yang bertakwa. Maka diberikan ganjaran oleh Allah setiap langkah yang kita langkahkan datang ke tempat ini, ditulis pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini diingatkan di dalam kitab Muqaddimah daripada kitab Nasihat Diniyah yang disusun oleh Abdullah Haddad, agar kita betul-betul memperhatikan niat kita. InsyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ini kitab-kitab yang berkah. InsyaAllah bukti bahwa kita bersambung dengan mereka, para awliya, para salihin, bersambung dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dari sejak awal, ini kitab Nasihat Diniyah dibaca. Dilanjutkan oleh putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Dilanjutkan oleh guru kita almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Dan sekarang dilanjutkan oleh guru kita Al-Habib Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Lihat, udah 4 generasi. Dan sebelumnya juga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau membaca kitab Nasihat Diniyah ini di hadapan guru-gurunya. Di antaranya di hadapan Al-Habib Utsman bin Yahya wal Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus, di hadapan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan mereka membacanya di hadapan Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Aidrus membacanya di hadapan guru-gurunya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain
Balfaqih, Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih membaca kitab tersebut di hadapan gurunya dan ayahnya Al-Habib Husain, Al-Habib Husain di hadapan gurunya dan pamannya yaitu Al-Imam Aidrus bin Abdurrahman. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih dan beliau membaca di hadapan pengarangnya yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini semuanya sanadnya, rantaiannya orang-orang suci semuanya. Para aulia, para salihin, wa insyaallah kita masuk di dalam gerbongnya mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ucapan guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau pernah katakan tentang kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Haddad yang salah satunya adalah Sahih Diniyah. Ini kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah sepatutnya ada di rumah setiap para pecinta. Sekalipun kita nggak bisa baca, tapi itu kitab tuh barangnya biar ada di rumah kita. Kenapa? Beliau katakan itu jimat. Itu jimat yang akan menjadi penyebab kita dilindungi oleh Allah dari segala bala, dari segala musibah, dari segala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat bala, mengangkat penyakit, mengangkat musibah dari kita semua, dari muka bumi ini. Dilindungi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Faragana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.